Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Nining dengan akhiran 1056. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan lanjutan evaluasi sakit Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo untuk memenuhi tugas manajemen kinerja organisasi publik kelas B2. Jika sebelumnya telah membahas dua komponen sakit, dalam pembahasan kali ini akan dibahas terkait pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan juga capaian kinerja. Pelaporan kinerja. Yang pertama terkait dengan pemenuhan laporan. Apakah laporan yang disusun sudah menggambarkan keterkaitan antara capaian dan yang dilaporkan? Berdasarkan isi laporan akuntabilitas kinerja instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo tahun 2023 yang ada, keseluruhan laporan yang disusun di Spenduk Capil sudah menggambarkan keterkaitan antara capaian dengan apa yang dilaporkan. Terdapat kesesuaian antara rencana kerja dengan apa yang dilaporkan dalam laporan akuntabilitas tersebut. Hal ini dapat dilihat dari komponen-komponennya, di mana dalam laporan akuntabilitas telah dilaporkan hasil capaian dari keseluruhan sasaran dan program yang sesuai pada Renja tahun 2023. Keseluruhan sasaran, program kegiatan yang ada pada Rencana Kerja 2023 dalam dokumen laporan kinerja tahun 2023 ini telah dipaparkan secara lengkap, mulai dari indikator kinerjanya, rincian target sesuai dengan rencana kerja, kemudian juga dipaparkan hasil realisasi dari target dan capaian rencana kerja tersebut. Data realisasi dan capaian juga sesuai dengan apa yang dilaporkan. Pelaksanaan program kegiatan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil pada tahun 2023 terlaksana dengan baik. Sebagian capaian dapat tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Meskipun masih terdapat target-target dalam beberapa indikator kinerja yang belum tercapai dikarenakan adanya intervensi dari faktor-faktor eksternal maupun internal yang mempengaruhi pencapaian target. Dapat dilihat pada tabel di samping bahwasannya pada laporan kinerja dipaparkan data-data hasil capaian dan realisasi program yang sesuai dengan apa yang disusun pada Renja tahun 2023. Di sini juga terlihat bahwa sasaran strategisnya dari target dan juga realisasi ada yang sudah lebih mencukupi dari target, namun juga terdapat realisasi yang kurang dari target. Yang kedua terkait dengan kualitas pelaporan. Apakah dalam laporan tersebut itu yang dilihat hanya persentase, indeks, atau data-data kuantitatif semua? Secara keseluruhan, isi laporan yang ada pada dokumen Lakip di Spenduk Capil Kota Probolinggo tahun 2023 ini dipaparkan dalam bentuk data-data kuantitatif berupa persentase dan juga penyertaan deskripsi, di mana sebagian besar ini disajikan dalam persentase namun juga ada penyertaan deskripsi seperti penjelasan analisis capaian kinerja, analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan atau kegagalan, dan juga penurunan kinerja serta solusi yang telah digunakan dengan sangat detail. Dapat dilihat pada tabel-tabel di atas bahwasannya pada laporan kinerja tahun 2023 ini data-data dilaporkan secara lengkap, ada dalam bentuk persentase, kemudian juga dipaparkan lagi dalam bentuk deskripsi dan kesesuaian data-data yang ada dengan indikator kinerjanya. Data-data yang dipaparkan dalam laporan akuntabilitas tahun 2023 ini telah sesuai dengan indikator kinerjanya, di mana indikator yang dituliskan sudah tepat. Contohnya, dapat dilihat pada sasaran strategi 1, yaitu meningkatnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dengan indikator kinerjanya adalah persentase penduduk yang memiliki KTP elektronik. Dan pada tabel di bawah, pada laporan kinerja tahun 2023, data terkait dengan target, realisasi, dan capaian dari sasaran tersebut juga telah dilaporkan dalam bentuk persentase. Hal ini berarti data yang dilaporkan sesuai dengan indikator kinerjanya. Yang ketiga yaitu pemanfaatan pelaporan. Keterkaitan antara Lakip tahun 2023 dengan penyusunan rencana kerja tahun selanjutnya yaitu Renja 2024. Laporan akuntabilitas kinerja di Spenduk Capil Kota Probolinggo tahun 2023 ini memiliki keterkaitan dengan rencana kerja tahun 2024. Sebab dalam rencana kerja di Spenduk Capil Kota Probolinggo tahun 2024 sendiri, pada bab 2 di sana dipaparkan pembahasan terkait dengan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo tahun lalu, yaitu tahun 2023 sesuai data laporan akuntabilitas kinerja tahun 2023. Keseluruhan gambaran isi laporan kinerja tahun 2023 mengenai capaian,
keberhasilan beserta faktor pendukungnya, kemudian kegagalan beserta faktor penghambatnya, baik dari sisi internal yang controllable maupun sisi eksternal yang uncontrollable, dijadikan feedback bagi perbaikan pada penyusunan Renja tahun 2024. Sehingga dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja tahun 2023 dimanfaatkan untuk rencana kerja tahun selanjutnya, yaitu pada Renja Dispenuk Capil Kota Probolinggo tahun 2024. Evaluasi kinerja. Evaluasi internal pada Dispenuk Capil Kota Probolinggo dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Probolinggo sebagai aparat pengawas internal pemerintah atau APIP di lingkungan pemerintah daerah. Hasil evaluasi ini digunakan Dispenuk Capil Kota Probolinggo untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja Dispenuk Capil di tahun selanjutnya, yaitu tahun 2024. Namun, dokumen dari hasil evaluasi internal Dispenuk Capil Kota Probolinggo tahun 2023 ini saya tidak menemukan publikasinya. Oleh karenanya, untuk bagian ini di-skip dan dilanjutkan oleh pembahasan berikutnya. Yang terakhir terkait dengan capaian kinerja. Capaian kinerja berupa output. Output adalah hasil dari kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah seperti jumlah dokumen yang diterbitkan, jumlah transaksi yang dilakukan, atau jumlah pelayanan yang diberikan. Output fisik dapat berupa dokumen atau non-fisik seperti data yang dikumpulkan. Capaian kinerja berupa output pada laporan kinerja Dispenuk Capil Kota Probolinggo tahun 2023 dapat dilihat dari pemaparan jumlah dokumen, jumlah penyelesaian layanan, kemudian persentase capaian, serapan sumber daya, serapan anggaran yang digunakan dalam merealisasi program kerja selama tahun 2023, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut. Di sini juga dipaparkan terkait dengan penggunaan sumber daya, besar serapan anggaran yang digunakan, kemudian capaian kinerja, output dari program-program kegiatan sebagaimana disusun dalam rencana kerja telah dipaparkan semua, mulai dari indikator kinerja, satuan, target, realisasi, kemudian anggaran, dan juga capaiannya. Misalnya pada program pencatatan sipil, yaitu pencatatan penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting. Outputnya di sini yaitu berupa jumlah dokumen hasil pencatatan penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting berupa dokumen. Pada rencana kerja, targetnya yaitu sebesar 3.830. Pada laporan kinerja ini dilaporkan realisasi sebanyak 3.977 dokumen yang diterbitkan, serapan anggaran sebagaimana pada tabel. Capaian kinerja berupa outcome. Outcome adalah hasil yang diharapkan dari output, seperti peningkatan kualitas pelayanan, peningkatan kepuasan masyarakat, atau peningkatan efisiensi biaya. Capaian kinerja berupa output seperti peningkatan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan, meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kemudian meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dispenuk Capil Kota Probolinggo yang dapat dilihat dari peningkatan jumlah indeks kepuasan masyarakat tahun 2023. Pada laporan kinerja Dispenuk Capil Kota Probolinggo tahun 2023 ini, capaian berupa outcome tidak dipaparkan di dalamnya. Laporan kinerja tidak menyertakan outcome yang dihasilkan, melainkan hanya data-data laporan output saja. Namun dalam website resmi Dispenuk Capil Kota Probolinggo telah dipaparkan indeks kepuasan masyarakatnya. Yang terakhir yaitu apakah kinerja yang dilaporkan itu hanya tahun ini atau dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya. Pada laporan kinerja Dispenuk Capil Kota Probolinggo tahun 2023 dipaparkan perbandingan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah. Di sini, realisasinya tidak hanya dipaparkan tahun 2023, namun juga ada perbandingan dari tahun 2022. Dengan ini dapat dilihat bahwa capaian kinerja tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Demikian presentasi yang dapat saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.